Sahabat Facebook, YouTube Mimbar Kituk berkati Tuhan, dan seluruh pendengar sahabat setia dari RPKM Renungan Pengajaran Kata Rasul Istri. Apa kabar? Saya percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saya sangat senang kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan Renungan Pengajaran Kata Rasul Istri. Dalam kesempatan ini, saya Pendeta Basir putar-putar menyampaikan dalam bentuk ilustrasi, yaitu seekor anjing, ya, seekor anjing. Ini ada anjing nih. Saya senang memelihara anjing. Ini anjing rumahan. Ini sudah lebih dari 5 tahun di rumah yang kita pelihara. Ya, cakep ya anjingnya. Ya, kita lihat ada punya ekor nih. Ekornya bagus, pendek. Ini kita pelihara. Ya, ceritanya begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada seekor anjing, dia selalu mengejar ekornya, berputar-putar ya, mencari ekornya, mengejar ekornya, lalu ingin digigit ekor, tapi nggak pernah dapat gitu. Lalu induk anjing datang ke yang tua ini mengatakan begini, ngapain kamu? Lagi ngapain? Katanya begitu. Itu mengejar ekor saya, tapi nggak, kenapa ya? Dengan lugunya dia berkata, kenapa ya kok nggak dapat ekor saya gitu. Ya udah, tidak usah kamu ya mengejar-ngejar ekor, kamu jalan sendiri aja. Nanti jalan sendiri, ekormu itu akan ikut. Ekormu akan ikut. Jadi ekormu itu akan ikut sendiri. Jadi nggak usah dikejar-kejar ya. Nah, jadi artinya kepalanya itu tetap aja ke depan, nggak usah ke belakang. Arahkan fokus ke depan. Nah, nanti yang lainnya akan mengikuti. Nah, itu ilustrasi dari seekor anjing yang mengejar-ngejar ya ekornya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dari ilustrasi ini apa yang menjadi makna rohani buat kita ya? Jadi kita perhatikan tadi, penting sekali ya kita perhatikan. Banyak sekali orang yang selalu mengejar-ngejar uang, harta, materi, tapi dia tidak pernah belajar untuk mengenal Tuhan yang adalah sumber segala berkat materi. Dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak dapat diraih dengan terus sibuk dengan mengejarnya siang dan malam. Kita sudah berusaha tapi kita tidak mendapatkannya. Nah, salah satu adalah yang dikejar orang banyak sekarang ini adalah yaitu dengan mencari kehormatan, kemuliaan, bahkan kian dikejar, kian menjauh. Ya. Nah, sejenak raih, sekejap raib lagi. Sekarang ada, sekarang hilang, ya kan? Hari ini ada, besok hilang. Ya. Nah, jadi kadang-kadang membuat manusia itu jadi gila. Ya, mengapa? Karena haus dengan jabatan, haus dengan harta, haus dengan kuasa. Jadi karena gila hormat. Nah, di samping hasilnya sia-sia, harga yang harus dibayar pun amat mahal. Banyak korban yang menjadi dikorbankan. Karena apa? Karena dia berusaha untuk mencari kehormatan dan haus dengan kuasa dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, tadi kita perhatikan di sini Tuhan Yesus meluruskan kekeliruan murid-muridnya dalam hal serius yang satu. Itu adalah untuk bagaimana mereka mencari kehormatan. Nah, ini kita perhatikan. Hidup ini bukan mengejar kemuliaan dan kehormatan, kedudukan dan kekuasaan. Sebab pasti akan berputar-putar dalam keributan, ya, bertengkar, dan terjadi aksi kekerasan. Semuanya payah, semuanya susah, semuanya kalah. Yesus di sini menekankan bahwa kemuliaan dan kehormatan, kedudukan, kekuasaan hanya bisa dicapai ketika kita merendahkan hati, menjadi pelayan, menjadi hamba. Ya, tidak ada demikian dikatakan dalam Markus 10 ayat 23. Firman Tuhan berkata, Markus 10 ayat 43 ayat 44 berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Jadi teladan yang sejati adalah siapa? Ia sendiri.
Nah, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu dia katakan dalam Markus 10 ayat 45. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sahabat YouTube, Facebook yang dikasih Tuhan, dan juga pendengar yang setia dari RPKM. Tugas kita dalam itu apa? Berjalan saja, memenuhi panggilan hidup, yaitu memuliakan Tuhan dengan cara melayani sesama. Memberikan yang terbaik. Lupakan untuk mencari kehat penghormatan. Lupakan untuk mencari kemuliaan sendiri. Jangan. Ya, jangan sampai kita merendahkan sesama kita demi untuk mencari kehormatan kemuliaan bagi kita. Lakukanlah segala sesuatunya itu dengan pamrih, tanpa harus dituntut dengan dihargai, dihormati orang lain. Lakukanlah yang terbaik, berikan yang terbaik. Jauhkanlah keinginan ingin memuliakan sendiri. Biarlah kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kemuliaan itu haknya Tuhan. Dia lebih tahu bagaimana melengkapi kita dengan anugerahnya. Berkat pasti mengikuti kita, selaras dengan iman kita, selaras dengan kemurahan Tuhan, selaras dengan pengabdian kita yang tulus kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu itu karya yang terbaik bagi Tuhan. Kita punya banyak karunia yang Tuhan berikan. Setiap kita berbeda. Tubuh Kristus memiliki karunia yang berbeda-beda. Tapi karunia itu kita harus persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kehormatan kita. Jika kita gunakan itu untuk kehormatan kita, suatu saat karunia itu bisa diambil oleh Tuhan. Karena itu, selama diberikan kepada kita karunia-karunia yang hebat, karunia rohani, apapun itu, mungkin kita sebagai pengajar yang hebat, mungkin kita sebagai pengkhotbah yang hebat, mungkin kita menjadi worship leader yang hebat, mungkin kita menjadi singer, suara kita bagus, mungkin kita pemain musik, apapun itu karunia Tuhan berikan, persembahkan kehormatan kemuliaan bagi namamu. Ketika engkau banyak dipakai pelayanan kemenasat karena karunia-karunia yang kau miliki, jangan sampai engkau menjadi sombong, jangan engkau sampai sombong, jangan lupakan bahwa itu karena Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kepadamu. Karena itu kata setialah, lakukanlah itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, jangan untuk menjadi kesombongan, jangan untuk menjadi kesombongan. Jadi kejar, jangan dikejar sesuatu, tapi lakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, mari kita pandang Tuhan, fokuslah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Jangan mengejar dengan kekuatanmu sendiri, jangan paksakan dengan kekuatan sendiri. Ketika engkau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, maka engkau juga akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita, kekuatan bagi kita, dorongan bagi kita, motivasi bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.